Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring selama pandemi ini. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang inti materi yang di bab 3 matematika minat ini, yaitu tentang distribusi binomial, ya. Jadi distribusi binomial itu ada di halaman 82. Kalian bisa lihat di LKS-nya juga. Ya, jadi saat ibu menerangkan video, kalian bisa lihat LKS juga. Jadi di sana ada yang namanya variabel acak binomial, ya. Variabel acak binomial itu adalah variabel acak yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Nah, apa itu hasil percobaan binomial? Untuk hasil percobaan binomial itu memiliki beberapa syarat, ya, atau beberapa ciri, ya. Jadi ada beberapa ciri dari percobaan binomial ini. Dia memiliki ciri, ya. Kalian bisa lihat itu ciri yang pertama itu dia adalah percobaan yang dilakukan secara berulang-ulang, ya. Dilakukan secara berulang-ulang. Nah, misalkan saja dia mau melemparkan siapa gitu, ya. Misalnya Dito mau melemparkan uang logam itu sebanyak 3 kali gitu. Misalkan pelemparan sebuah dadu sebanyak 5 kali. Jadi berulang-ulang, dia tidak hanya sekali gitu. Dia tidak hanya mengatakan Dito melakukan percobaan pelemparan sekeping uang logam. Hanya itu. Itu bukan binomial, ya. Yang binomial itu misalkan Dito melakukan pelemparan 2 keping dadu sebanyak 5 kali. Jadi itu kan berulang, ya, yaitu sebanyak 5 kali. Nah, kemudian ini bersifat saling bebas, ya, atau independen, ya. Jadi sifatnya bebas, ya. Independen gitu. Jadi tidak saling bergantungan, ya. Hasil percobaan yang satu itu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lainnya, ya. Jadi misalkan percobaan pelemparan uang logam itu kan dia tidak bergantungan, dia saling bebas. Dengan kata lain dia tidak ada irisan seperti itu. Misalkan hanya pelemparan sekeping uang logam itu kan angka sama gambar, itu kan tidak ada hal yang sama kan gitu loh. Jadi saling bebas. Kalian harus ingat kembali lagi matematika mat wajib bab 4-nya itu ada yang namanya peluang kejadian saling bebas, ya, tidak memiliki keterikatan atau irisannya. Nah, kemudian ada 2 macam nanti di sini, ya. Kemungkinannya itu ada gagal dan juga ada sukses, ya. Ada kegagalan dan ada kesuksesan. Misalkan yang diharapkan adalah keluarnya sisi angka yang diharapkan, berarti itu akan menjadi kesuksesan ketika itu muncul. Tetapi jika tidak sesuai dengan harapan, itu adalah kegagalan, seperti itu. Oke. Nah, selain itu juga dia memiliki peluang, ya. Jadi di sini distribusi binomial juga memiliki peluang kejadian, ya. Nah, misalkan dia akan melambungkan sekeping uang logam, berarti peluangnya sisi angka muncul itu adalah berapa? Nah, dari NS-nya saja sekeping sudah ada A sama G, berarti 2. Terus sisi angka yang muncul NA-nya 1, maka peluangnya setengah, 1/2, seperti itu, ya. Jadi seperti itu untuk ciri-ciri dari distribusi binomial. Jika kalian lupa tentang peluang kejadian, silakan buka kembali video tentang peluang kejadian bab 4 itu di matematika wajib. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang fungsinya, ya. Fungsi distribusi binomial. Nah, jadi untuk rumusnya atau formulanya yang digunakan untuk menyelesaikan distribusi binomial ini, kalian bisa lihat juga di halaman 83. Jadi itu fungsinya adalah fx sama dengan b, ini hanya notasi, ya, binomial seperti itu, n p. Atau kalian bisa lebih sederhanakan lagi dengan menggunakan kombinasi cnx, ya. Cnx dikali dengan p
P itu kesuksesan ya, Q itu kegagalan ya. Jadi di sini ini N min X ya, N dikurang X. Nah, dari sini sudah ada keterangan juga di buku, jadi kombinasinya itu adalah koefisien binomialnya. Kemudian X itu adalah banyak kejadian yang diharapkan. Ini yang diharapkan ya. Kemudian N itu kejadiannya berapa kali. Kalau P ini adalah kesuksesannya ya, kesuksesan. Kalau Q-nya ini adalah kegagalannya. Nah, jadi jika P-nya diketahui, bagaimana mencari Q? Nah, untuk peluang di binomial ini, P tambah Q sama dengan 1. Jadi ketika P diketahui, maka tinggal Q sama dengan 1 kurang P. Atau mungkin sebaliknya, Q-nya yang diketahui, nyari P-nya ya 1 kurang Q, seperti itu ya. Nah, contohnya kalian bisa lihat di halaman 83 ya. Ibu langsung catat poin-poinnya saja di sini ya, di halaman 83. Nah, Egy melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Nah, jadi tendangannya sebanyak 3 kali, sehingga N-nya itu sama dengan 3 kali. Oke, kemudian peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5, berarti P-nya ya, karena kan ini P. P itu kesuksesan ya, di sini kesuksesan P itu. Nah, sekarang P-nya berarti 4/5. Nah, terus tentukan peluang Egy mencetak tepat 2 gol ya. Yang diharapkan adalah X, berarti ya. X yang diharapkan adalah 2 gol gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang di sana, tentukanlah peluangnya itu tanpa menggunakan rumus ya, tanpa menggunakan rumus distribusi binomial. Kemudian kalau yang ke B dengan rumus ya, dengan rumus binomial. Kemudian yang C kalau dengan menggunakan tabel, nanti kalian bisa lihat ya di halaman selanjutnya nanti ya. Kita buat pakai rumus dulu ya, karena menggunakan tabel di halaman 84 itu tabelnya tidak lengkap ya, tidak begitu lengkap ya. Nanti mungkin ibu akan jelaskan langsung di grup WA-nya, dan ibu akan kirim di sana untuk tabel yang lebih lengkap ya. Nah, sebelumnya kita analisis dulu kenapa dia binomial. Kalian bisa lihat percobaannya sebanyak berapa? 3 kali. Oke, berulang kan. Kemudian dia tendangan penalti itu mungkin antara gol atau enggak tidak gol. Berarti di sana gol itu sukses dan tidak gol itu gagal. Jadi ada kesuksesan dan kegagalan, maka dia merupakan percobaan binomial ya, atau distribusi peluang binomial. Oke. Nah, sekarang kita tulis dulu jawab yang nomor A ya. Jadi jawab untuk yang nomor A dulu. Ya, di sana kan kita akan tanpa menggunakan ini ya, tanpa menggunakan rumus. Jadi kita anggap M itu misalkan adalah tendangan yang masuk ya, atau gol, tendangan yang masuk. Kemudian kalau G itu tendangan yang gagal misalkan. Nah, dia minta gimana? Dia minta 2 gol ya. 2 gol berarti kita harus kombinasikan di sini ya. Kombinasikan antara masuk dan tidak masuknya atau gagalnya ya. Jadi dia akan kita bisa pakai tabel atau diagram pohon ya, yang seperti yang dulu. Oke. Jadi di sini 3 kali ya. Ada kata 3 kali. Berarti misalkan penalti yang pertama nih, tendangan penalti yang pertama itu kan kemungkinannya ada masuk, ada gagal. Nah, kemudian penalti yang kedua. Nah, kita pasangkan ini mungkin masuk atau gagal. Ini juga mungkin masuk atau gagal. Nah, sekarang penalti yang ketiga, karena 3 kali ya dia nendang bolanya. Mungkin masuk, mungkin gagal. Ini lagi masuk atau gagal, kemudian masuk atau gagal, ini lagi masuk atau gagal.
Sehingga di sini ada yang namanya variasi ya, seperti yang pembelajaran sebelumnya. Jadi di sini mungkin masuknya 3 kali dari 3 kali tendangan itu, atau mungkin masuknya sekali kemudian gagal-gagal, atau mungkin masuk gagal masuk, atau mungkin masuk gagal-gagal, atau mungkin gagal masuk masuk, atau mungkin gagal masuk gagal, atau mungkin gagal gagal masuk, dan terakhir itu semua gagal, gak ada yang gol ya. Nah, yang diminta apa? Kalian bisa dilihat di sini yang diminta adalah 2 gol. Nah, kita coba cek di sini yang 2 gol itu yang mana saja. Nah, yang 2 gol itu ternyata adalah ini MGM ya, masuk gagal masuk, karena kan 2 golnya. Ini kan 2 masuknya. Kemudian ini terus masuk gagal masuk, kemudian gagal masuk masuk, kemudian ada MMG ya. Di sini kurangannya MMG, GEM, GMG, GGM, GM. Ini MMG ya, di sini sorry, di sini salah. Harusnya MMG. Ya kan? Masuk masuk gagal. Jadi ini ada 3 kemungkinan, MMG, MGM, atau GMM. Nah, ini totalnya ada berapa nih? Kamu bisa lihat total dari atau hasil variasinya itu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nih totalnya. Oke. Nah, sekarang berarti yang pertama kita daftarkan dulu ya. Kita daftarkan. Nah, yang pertama itu adalah tendangan hasil dari MMG. Oke. Bu pakai tulis saja ya. Misalkan yang pertama itu adalah peluang hasil tendangan MMG, masuk, masuk, dan gagal. Misalkan peluang masuk, masuk, kemudian gagal. Berarti di sini ada 3 peluang ya. Nah, maka peluangnya itu adalah, kita bisa lihat di sini itu hasilnya adalah 4/5. Kenapa 4/5? Nah, sebelumnya mungkin di sini harus ditulis dulu ya. Karena dia bilang peluang sukses ini P ya. P itu kan berarti 4/5. Suksesnya. Gagalnya berapa sih? Berarti 1 kurang P, yaitu 1 kurang 4/5 ya. Itu adalah hasilnya berapa? 5/4 dikurang 4/5 ya. 5/5 dikurang 4/5, 1/5, samakan penyebut. Berarti ini yang masuk ya, karena sukses. Ini yang gagal karena tidak gol. Jadi peluang untuk yang masuk adalah 4/5. Kemudian untuk yang gagal 1/5. Jadi di sini kalau masuk itu kan 4/5. Jadi sini 4/5 dikali masuk lagi, kemudian gagal. Nah, itu adalah hasilnya 16/125. Kemudian cari lagi peluang. Tadi MMG sudah, berarti sekarang MGM ya. Peluang MGM, masuk, gagal masuk. Nah, berarti masuknya 4/5, gagal 1/5, masuk lagi 4/5. Sama ya, 16/125. Terus kemudian kita ambil peluang lagi 1, karena 3 kan, 3 kejadian, yaitu masuk, masuk, gagal. Nah, masuknya 4/5, masuk lagi, dan gagal. Nah, sehingga di sini juga 16/125. Nah, jadi total di sini adalah 16/125 ya, ditambah 16/125 ditambah 16/125. Jadi berapa totalnya? Itu adalah 48/125, atau mau dijadikan desimal yaitu 0,384. Lihat ya, peluangnya nggak boleh lebih dari 1. Oke.
sehingga nanti kalian bisa buat kesimpulan. Jadi peluang Egy ya. Jadi peluang Egy mencetak 2 gol adalah 0,384 gitu. Nah, sekarang yang B itu dengan menggunakan rumusnya ya. Yang B dengan menggunakan rumus. Kalian bisa lihat kembali rumus yang tadi ya, atau lihat di buku saja halaman 83. Nah, yang diminta apa? Yang diminta itu adalah X sama dengan 2 kan. X itu yang diharapkan. Nih, sudah diketahui X sama dengan 2, P-nya 4/5, N-nya 3, kemudian Q-nya juga sudah kita cari, yaitu 1/5. Sekarang kita tinggal substitusi ke rumus saja ya, karena sudah lengkap diketahui di sana. Berarti F2. Kenapa F2? Karena kan Fx. X itu apa yang diharapkan. Kemudian kita tinggal isi B dalam kurung 2 karena X, N-nya itu adalah berapa kali percobaan, kemudian P itu peluangnya ya. Itu sama dengan kombinasi NX 3,2 ya, kemudian dikali dengan peluangnya 4/5 pangkat X ya, kemudian gagalnya 1/5, N kurang X di sana 3 dikurang 2. Nah, sekarang hitung kombinasinya itu, ini anggap kita N, ini anggap R. Berarti nanti dia 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 kurang 1 faktorial. Seperti itu ya. Nah, kemudian 3 kurang 2 di sini ya. Nah, kemudian 4/5 kuadrat itu berapa? 16/25. Ini kan tetap 1/5 karena 3 kurang 1 itu 1 ya. Jadi di sini 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Nah, di sini masih tetap juga. Nanti kalau kalian lupa tentang kombinasi, silahkan buka lagi ya di matematika wajibnya. Berarti di sini hasilnya hanya 3 saja ya. Berarti sini 16/25 kali 1/5 itu adalah hasilnya 0,384. Oke. Dan jangan lupa isi kesimpulan. Ya, kesimpulan kayak tadi ya. Kayak ini, yang ini. Nih, kayak ini ya. Nah, jadi sekian untuk distribusi peluang binomialnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang materi selanjutnya. Kemarin kan ada distribusi kumulatif juga. Nah, sekarang ini juga punya dia peluang distribusi kumulatif. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih atas perhatiannya.